melayani umat Muslim. Dialog antara Timotius al-Awal dan Khalifah al-Mahdi memperkenalkan warisan Kristen Arab, bagian keempat. Pertanyaan ketiga, Sang Mesias adalah satu pribadi dengan dua sifat. Al-Mahdi berkata, bagaimana mungkin yang kekal lahir dalam waktu? Timotius al-Awal katakan, dia dilahirkan dari Maria, dalam kodrat manusianya, bukan dalam kodrat kekalnya, yang halus. Berada dalam wadah yang padat di dalamnya, yang halus menyatu dengan yang padat, tanpa pemisahan atau pencampuran. Tuhan menunjukkan hal ini kepada kita melalui firman-Nya. Tidak seorang pun naik ke surga, kecuali Dia yang turun dari surga. Diketahui bahwa tubuh Tuhan Yesus Sang Mesias diambil dari perawan Maria yang suci, sebagaimana disaksikan oleh para nabi dan kitab-kitab suci. Daud, sang nabi, berkata dalam Mazmur, "Engkau telah mempersiapkan tubuh bagiku." Dan Salomo sang bijaksana berkata, "Hikmat telah membangun bagi dirinya sendiri sebuah rumah." Dan Yesaya berkata, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah kita menyertai kita." Baca dalam kitab Yesaya pasal 7 ayat 14. Dan Rasul Paulus mengatakan hal yang sama, mengutip apa yang dikatakan Daud, sang nabi, dan ke-318 Bapa Gereja, menyatakan dengan benar bahwa ia lahir dari Bapa sebelum segala zaman, dan bahwa demi keselamatan kita, ia turun dari surga dan berinkarnasi dari Roh Kudus. Dan perawan Maria, dan sesuai kehendaknya, ia menerima penderitaan demi kita, dan ia disalibkan dan bangkit dari kematian. Dan ia naik ke surga, dan keilahiannya tidak terpisah dari kemanusiaannya. Dan kemanusiaan naik bersatu dengan keilahian tanpa pemisahan atau percampuran. Al-Mahdi berkata, dia berusia 2 tahun. Timotius berkata, seiring pengakuan kita bahwa dia adalah satu, bukan dua, kita tidak memandang kedua kodrat itu sebagai dua pribadi. Sebaliknya, keduanya membentuk satu Kristus, satu Putra, sebagaimana manusia adalah satu dalam komposisi, rupa, dan pribadinya. Dan ia adalah dua, karena perbedaan antara jiwanya yang tak kasat mata dan rohani dengan tubuhnya yang kasat mata. Dan jasmani, sebagaimana sabda Allah, bersama dengan kemanusiaannya, adalah satu pribadi, tanpa pemisahan atau percampuran antara kedua kodrat itu. Sebagai Logos, Yesus lahir di luar waktu. Dalam kodrat manusiawinya, Yesus lahir dalam waktu. Yang lahir dalam waktu bukanlah keilahian. Dalam kodrat manusiawinya, Yesus lahir dari Maria, bukan dalam kodrat kekalnya. Timotius menjelaskan bahwa keilahian yang tak kasat mata dan non-fisik atau yang halus hadir dalam tubuh fisik yang kasat mata atau wadah padat. Ia mengutip nubuat-nubuat dari Perjanjian Lama, Daud, Salomo, dan Yesaya untuk menjelaskan inkarnasi, keilahian dan kemanusiaannya berada dalam kesatuan yang sempurna dan tanpa percampuran atau pemisahan. Timotius menyatakan, Yesus sebagai satu pribadi, bukan dua. Mengikuti analogi-analogi tersebut, sang patriark berpendapat bahwa manusia terdiri dari tubuh dan jiwa, tetapi dia adalah satu. Timotius berpendapat bahwa manusia adalah satu dalam komposisinya tentang bentuk dan pribadi. Nasri menulis, namun seseorang dapat membedakan jiwanya yang tak kasat mata dan rohani dengan tubuhnya yang kasat mata dan jasmani. Demikian pula, firman Allah bersama dengan kemanusiaannya adalah satu pribadi, tanpa pemisahan atau pencampuran antara kedua kodrat tersebut. Perbedaan tersebut bukanlah pemisahan. Timotius memahami dan membedakan antara kedua kodrat tersebut, tetapi ia tidak mencampur
dan atau memisahkan keduanya. Perbedaan tersebut bukanlah pemisahan. Timotius memahami dan membedakan antara kedua kodrat tersebut. Tetapi ia tidak mencampur dan atau memisahkan keduanya.